tempatnya sangat hijau. Misalnya ini sungai Wadi itu sungai kering ya. Ini di lembah. Kiri kanan hijau, ada pohon palem, ada saya tahu rumput-rumputan yang tinggi yang sampai 3-4 meteran. Tanaman yang lain sangat bagus. Jalurnya khusus jalur cappuccino. Tapi kalau nggak ada cappuccino ya terpaksa sewa jeep gitu. Kami dapat land cruiser yang sudah sangat tua yang kayak sudah mau ambruk, tapi sopianya mantap, pelan-pelan tapi mantap, enak karena kalau pelan-pelan masih untuk foto, untuk video juga bagus. Karena sudah agak sore, tempatnya agak teduh dan dingin. Tapi kalau kita kena matahari langsung kepanasan gitu, lagi bingung gitu, buka tutup jaket akhirnya udah jaketnya dipakai aja. Mudah-mudahan worth it ya. Bagus untuk variasi, sedikit adventure sekaligus dia lihat tempat yang berbeda. Harga jeepnya 200 rial, kalau yang agak bagusan 300 rial. Nah 200 rial berarti sekitar 800 ribu untuk 1,5 sampai 2 jam. Itu sampai ujung lah ya. Sampai di Tapi ujung. masih ke sana lagi. Kami berempat, tapi sebenarnya bisa berenam, berdelapan. Satu jeep. Untuk eksplor Wadi Disah, memang dibutuhkan kendaraan 4x4. Jalurnya sih nggak terlalu ekstrim, hanya saja melewati sejumlah medan yang tertutup sungai, sekitar 40-50 cm tingginya, dan ada beberapa tempat yang berlumpur. Mobil yang kami sewa selama di Saudi Arabia bukanlah jenis 4x4. Karenanya, Tio sempat ngambek cukup lama, karena dia merasa tempat ini memang mesti wajib dikunjungi, sementara mobil kami tidak sanggup masuk ke dalam dan cappuccino masih di perjalanan menuju ke Dubai. Untungnya, di sana kita bisa sewa mobil sekaligus drivernya. Mobil yang kami sewa di sini sebenarnya jenis Land Cruiser tua yang bagian atasnya dipotong. Drivernya yang nampaknya juga pemilik mobil tersebut bernama Adna Alatoy. Masih muda, sangat baik dan ramah, namun hanya bisa berbahasa Arab. Wadi Disah memang sangat menarik dan sangat disukai oleh warga setempat. Tak heran, sepanjang perjalanan kami menemui banyak sekali warga lokal yang memang piknik di tempat ini. Mereka bisa piknik bisa di atas batu, di bawah pohon, bisa di mana saja. Dan mereka sangat ramah, selalu melambaikan tangannya saat kami melalui mereka. Nggak kedinginan, Nak? Hah? Ini masih bisa happy-happy ya? Lusa udah mulai masuk sekolah ya? Tio, ayo happy Tio? Tadi udah hampir ngambek. Katanya mobilnya nggak bisa naik ke atas. Nggak, mobilnya keretanya nggak bisa naik ke atas kan? Kamu yang ngomong. Sedih banget dianya. Kangen-kangen sama cappuccino terus katanya. Kamu kangen cappuccino? Sekarang udah happy belum? Nggak ada pakai cappuccino tapi bisa jalan kan? Iya, Nak? Iya. Okay, where is it? Here? Nah, iya rambutnya, rambutnya penuh dengan itu, kapuk. Tadi Sofianya petik mint untuk buat teh. Ini mintnya agak beda dengan yang kita sudah kenal di Indonesia dan di Eropa. Tapi wanginya sama. Pasti enak untuk nanti malam untuk buat teh hijau. Nampaknya semua warga di sini saling mengenal satu sama lain. Karena sepanjang jalan, jika berpapasan dengan orang lain, pasti Adna ditegur. Entah karena Adnanya ngetop atau memang mereka sangat ramah.
kid, right? Makan di taman. Look at the background. Di sini nggak ada restoran, nggak ada apa-apa. Untung masih punya stok makanan. Ya, ini jadi improvisasi juga ya. Improvisasi. Pemandangannya bagus banget, semuanya bagus banget. Tapi ini memang jauh dari mana-mana ya. Jadi emang mesti ready banget kalau ke sini bawa makanan. Atau kitanya pas ke sini pas jam 2 tadi ya, akibatnya semua masih pada tutup mungkin ya karena karena biasa jam siesta mereka. Itu nggak tahu deh. Kita ini kayak di taman pemain ya. Taman pemain ada di mana-mana, tapi biasanya tempatnya kosong, ada rumput plastik atau rumput-rumputan. Ini rumput bener. Dengan mainan plastik kayak gini. Dan kayak tenda-tendaan yang sangat sederhana. Tapi kebanyakan orang cuma sore ke sini atau kalau siang ya kalau musim dingin. Ke musim panas pasti enggak. Apa yang kita masak. Nah, ini ada sisa ayam dengan kita campur dengan tuna, kita buat saus untuk pasta. Ada pakai garlic dengan pakai apa? Ada zucchini, terus pakai kita paprika. masih punya paprika. So ini menjadi sangat menarik, pasti resep yang tidak bisa diulangi. Karena cuma Seperti biasa, karena seadanya. Tapi karena lapar pasti oke banget. Isi mulut, ambil jeruk, daripada pakai sabun. Ada pisang. Perjalanan kami lanjutkan menuju ke Taib Al-Ism yang terletak tak terlalu jauh dari Wadi Disah. Karena memang lokasinya jauh dari mana-mana, kami putuskan malam ini kami tidur menenda. Kebetulan kami mendapatkan tempat yang sangat nyaman di tepian pantai. Asiklah untuk nenda. Asiknya lagi, ini full moon. Waduh, pemandangannya cantik sekali di sekitar sini. Sayangnya, anginnya sangat tidak bersahabat. Luar biasa kencang. Di pagi jam 7 di pantai di pinggir laut di Saudi Utara di seberang Sinai. Tadi malam kami sudah dapat tempat camping. Tempatnya bagus, nyaman di pinggir pantai. Lagi full moon pula. Malah tengah malam dibangunin border patrol, itu kayak polisi perbatasan ya, perbatasan Saudi. Mereka bilang tempatnya tidak aman karena di seberangnya ada Sinai dan di sana masih ada ISIS yang aktif. Nah, terpaksa kami pindah lokasi gitu, semua barang dimasukin ke mobil lagi, tenda, matras, sleeping bag, anak-anak. Udah, semuanya masukin ke mobil. Kami pindah, masang tenda lagi. Tapi kebetulan juga lagi badai angin. Itu tendanya melayang, kita ngejar tenda, saat dibongkar, saat dipasang juga setengah mati, bertiga. Ke Indonesia susah bangun, bertiga setengah mati masang tendanya, dan tendanya ya yang bisa lihat goyang kemana-mana. Ya, dengan badannya umum sebenarnya suasana menarik, enak bayangin sih, cuma anginnya minta ampun. Tapi kita masih untung karena tidak hujan dan tidak terlalu dingin karena kami di pinggir pantai. So ya, enjoy aja. Sebentar lagi kita akan usahakan untuk bongkar tenda tambah patahin tiang. Kita mudah-mudahan aman. Jangan sampai tiangnya patah, nanti harus dari fiber untuk diperbaiki. Tendanya masih kemana-mana.
So sebentar lagi saya mau keluar, saya mau lihat apa yang sudah bisa dilakukan sebelum bangun di Jalan-jalan. Setelah selesai packing dengan sambil melawan angin, akhirnya semua barang bisa kami masukkan kembali ke dalam mobil. Tempatnya sangat tidak nyaman untuk bisa makan pagi di sini. Jadi kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Yang paling penting, daripada kita bertahan di sini dengan angin yang sangat kencang, anak-anak sendiri juga sudah tidak nyaman. Lebih bagus kami bergerak maju lagi. Berharap di perjalanan nanti, kami bisa menemukan restoran, walaupun cuma warung kecil. Namun ternyata sepanjang pantai tersebut, atau bahkan di pinggir jalannya, kami tidak menemukan apapun. Benar-benar areal kosong, walaupun memang pemandangannya sangat luar biasa. Pemandangan Laut Merah memang sangat keren sekali. Di seberang itu adalah merupakan Sinai Mesir, yang sebenarnya ini menyerupai tempat wisata seperti di Bali bagi warga Mesir. Namun karena memang sebagian arealnya masih agak rawan, jadi semalam memang penjaganya sangat khawatir pada kami. Untungnya masih ada roti, sehingga kami tetap bisa lanjut perjalanan dengan sambil makan roti. Perjalanan kami lanjutkan menuju ke Taib al-Ism. Oke, kita sudah jauh-jauh ke sini ke Taib al-Ism, yang canyon yang sangat bagus, mulai dari pinggir laut masuk ke dalam di pegunungan. Dan ternyata itu bagian itu sudah diserahkan ke bagian environmentnya Neom, dan hanya pegawai Neom yang boleh masuk, dan kelihatan itu hanya kalau mereka bertugas. Memang di internet informasi yang ada ini gitu sudah jauh-jauh ke sini. Sedih juga. Untung ya pemandangan di sini sudah lumayan bagus, tapi ya kita kehilangan kesempatan ini dan habisin banyak waktu ya. Nah, sekarang saatnya untuk kami bercerita tentang Neom. Ini proyek yang sangat fantastis milik Saudi Arabia. Kami sudah banyak membaca literatur tentang Neom ini, dan tentunya kami sangat penasaran seperti apa sih proyeknya. For too long, humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. The line's communities are organized in 3 dimensions. Residents have access to all their daily needs within 5-minute walk neighborhoods. And the line's infrastructure makes it possible to travel end to end in 20 minutes with no need for
yaitu kisah tentang proyek Neom yang sangat fantastik dan spektakuler. Tentunya ini menjadi sangat kontroversial, tidak hanya bagi warga Saudi Arabia, juga bagi pihak luar. Bagi kami justru penasaran dengan proyek Neom ini sendiri. Proyek ini sudah dimulai sejak 5 tahun yang lalu. Tentunya, karena kami berada di lokasi sekitar ini, kami sangat ingin mampir dan melihat situasinya. Fasilitas bagi karyawannya sendiri sudah sangat lengkap. Sudah ada sekolah internasional bagi anak-anaknya, fasilitas untuk olahraga, fasilitas lain-lainnya pun terlihat sangat rapi dan teratur. Terus terang, proyeknya sangat futuristik dan sangat menarik. Kami belum bisa membayangkan betapa nyamannya tinggal di tempat ini nantinya. Tapi tentunya budaya dan histori Saudi Arabia mudah-mudahan tetap terjaga karena bagaimanapun Islam dilahirkan di sini. Karena kami tidak bisa masuk ke Taib al-Ism, maka kami lanjutkan perjalanan menuju ke Tabuk. Sebelum masuk kota Tabuk, kami lihat ada tempat pelatihan khusus untuk camel. Pastinya kami penasaran lah, dan kami langsung nongkrong melihat ratusan unta sedang dilatih oleh berbagai pelatih dari berbagai negara. Camel race merupakan olahraga asli Arab, sangat terkenal di Middle East, terutama di Semenanjung Arab. Umumnya, negara-negara di Semenanjung Arab secara rutin menyelenggarakan lomba diikuti dengan festival. Balap unta sendiri sebenarnya olahraga yang dipraktekkan oleh orang Arab selama era pra-Islam dan dalam Islam, diwariskan secara turun-temurun dari zaman ke zaman. Ini adalah warisan kuno yang masih tetap dihargai oleh generasi sekarang. Bagi mereka, ini merupakan olahraga nenek moyang yang memicu semangat dan persaingan di kalangan anak muda di era modern. Biasanya, perlombaan unta ini berjarak antara 8 sampai 10 km. Paling jauh adalah 22 km. Kecepatan unta saat berlomba biasanya bisa hingga 64 km per jam. Unta-unta yang ikut biasanya keturunan unta Arab murni yang memiliki karakteristik khusus yang memungkinkan mereka untuk berlari sangat cepat. Karakteristik ini termasuk punuk leher yang panjang, bahu dan kaki yang kuat dengan berat di kisaran 500 sampai 600 kg. Umumnya, unta balap ini juga mempunyai bentuk yang agak kurus, sangat lincah dan memiliki respon yang bagus saat latihan.